Itu nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Mengawali konferensi pers ini, saya mengajak teman-teman wartawan untuk menyambut salam nasional bangsa Indonesia. Merdeka! 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 Segenap rakyat Indonesia yang kami hormati dan banggakan, serta rekan-rekan wartawan dan media yang juga kami hormati. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan izinnya, kami berdua, selaku juru bicara partai bersama Bung Roni Talapesi, dapat melaksanakan tugas dinamika dan dialektika sosial politik nasional, khususnya mengikuti perkembangan mengenai masalah yang dihadapi oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan, Dr. Hasto Kristianto. Sebagaimana informasi yang beredar luas, kemarin saya banyak ditanya oleh rekan-rekan wartawan mengenai beredarnya surat tugas yang ditandatangani secara langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri, pada hari Senin 24 Februari lalu, yang dalam surat tugas itu telah menunjuk kami berdua sebagai juru bicara resmi partai. Dan pada malam ini, setelah teman-teman menunggu beberapa hari untuk mendapatkan keterangan pers dari DPP PDI Perjuangan, dan mohon maaf, kemarin memang kami sengaja belum bisa memberikan keterangan pers, karena masih harus mengkonsolidasikan beberapa hal, tetapi alhamdulillah pada malam hari ini, setelah mendapatkan arahan langsung dan izin dari Ketua Umum PDI Perjuangan, kami berdua, saya dan Bung Roni Talapesi, didampingi oleh Bung Adian Napitupulu, Wakil Sekjen Bidang Komunikasi, dan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan MPR RI, anggota DPR RI, Bung Dr. Andreas Hugo Parera, serta Gus Guntur Romli, akan memimpin langsung kegiatan konferensi pers ini. Teman-teman sekalian, saya mohon izin memulai acara konferensi pers ini. Saya ingin mengawalinya dengan menyampaikan salam hangat dari Ibu Megawati Soekarno Putri untuk segenap rakyat Indonesia, dimanapun berada. Dan secara khusus, Ibu Mega menyampaikan salam kepada rekan-rekan wartawan, khususnya yang hadir pada malam hari ini. Juga Ibu Mega menyampaikan salam secara khusus, salam hangat secara khusus kepada segenap kader dan simpatisan PDI Perjuangan dimanapun berada. Secara khusus, saya juga ingin menyampaikan kembali, Ibu Megawati berpesan kepada rekan-rekan wartawan khususnya yang hadir pada acara konferensi pers pada malam hari ini, agar dalam meliput dan memberitakan materi konferensi pers ini, hendaknya rekan-rekan wartawan dan media mengedepankan aspek kualitas dan substansi pemberitaan daripada mengejar eksklusivitas berita semata. Oleh karena materi konferensi pers pada malam hari ini adalah bersifat tertulis, karena kami secara langsung menjadi juru bicara Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga materi konferensi pers yang akan kami sampaikan pada malam ini, kami sampaikan secara tertulis dan nanti kami akan membacakan. Maka kami mohon agar pemberitaan yang dirilis oleh rekan-rekan media benar-benar tidak keluar dari konteks materi yang akan kami sampaikan. Jika ada pemberitaan yang keluar dari konteks dan maksud yang telah kami sampaikan, mohon maaf, dengan sangat terpaksa kami akan memberikan catatan, akan menggunakan hak jawab sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pers. Pesan ini kami sampaikan semata-mata agar menciptakan opini publik yang kondusif bagi kita semua, tentu saja bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia yang kita cintai bersama-sama ini. Dan konferensi pers kita pada malam hari ini khusus untuk memberikan penjelasan resmi Ibu Megawati Soekarno Putri dan DPP PDI Perjuangan terkait keikutsertaan kepala daerah dari PDI Perjuangan dalam agenda retret yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Indonesia, CQ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Teman-teman sekalian, itulah
beberapa pengantar yang ingin kami sampaikan mengawali konferensi pers kita pada malam hari ini. Selanjutnya, izinkan saya mewakili teman-teman yang hadir di sini menyampaikan materi konferensi pers DPP PDI Perjuangan Selasa 25 Februari 2025. Berikut kami sampaikan keterangan resmi kepada media massa terkait instruksi harian Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri dengan nomor 7294-DPP-2 Romawi-2025 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2025 yang lalu sebagai berikut. Pertama, instruksi harian Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri dikeluarkan sebelum retret dimulai pada 21 Februari 2025 yang lalu. Dalam instruksi tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang. Saya ulangi, dalam surat instruksi atau surat instruksi harian Ketua Umum PDI Perjuangan yang lalu, Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Teman-teman bisa membuka kembali materi yang tertulis dalam instruksi harian Ketua Umum PDI Perjuangan sebagaimana dimaksud. Dalam instruksinya yang dikeluarkan pada 20 Februari 2025, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri sangat jelas meminta kepada seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah di Pilkada 2024 untuk menunda terlebih dahulu perjalanan mereka ke Magelang, Jawa Tengah dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Kedua, bagaimana dengan kepala daerah asal PDI Perjuangan yang belum berangkat ke Magelang, di mana acara retret itu diselenggarakan? Ibu Megawati Soekarno Putri, selaku Ketua Umum PDI Perjuangan, meminta kepada para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk tetap berada di daerahnya masing-masing, supaya bisa langsung bekerja untuk melayani rakyat. Pesan Ketua Umum PDI Perjuangan kepada kader-kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja real kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerahnya masing-masing. Kehadiran fisik kepala daerah sangat dibutuhkan agar program-program yang diantaranya seperti pengentasan kemiskinan, mitigasi potensi bencana alam, penciptaan lapangan pekerjaan, pencegahan stunting, hingga pemenuhan hak-hak rakyat untuk mendapatkan makanan yang bergizi bisa segera dijalankan. Bagi PDI Perjuangan, terutama Ibu Megawati Soekarno Putri meyakini pemimpin yang langsung turun ke bawah atau turba dengan menemui rakyat merupakan langkah yang efektif untuk menyerap dan mendengar langsung aspirasi dan kebutuhan rakyat, serta kemudian memformulasikannya secara langsung ke dalam program pemerintah di daerahnya masing-masing. Selain itu, salah satu perjuangan reformasi bangsa Indonesia telah disepakati perubahan sistem pemerintahan yang awalnya bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahan daerahnya sendiri, atau yang populer kita kenal dengan istilah otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Atas dasar itulah PDI Perjuangan berpandangan bahwa hubungan antara pemerintah daerah, dalam hal ini kepala daerah, dengan pemerintah pusat juga telah diatur secara jelas dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
Oleh karena itu, kader-kader PDI Perjuangan yang terpilih dan dipercaya oleh rakyat untuk menjadi kepala daerah dalam Pilkada 2024 lalu telah memahami secara jelas peran, tugas, dan fungsi mereka agar setia mengemban amanat rakyat dengan cara menyelaraskan program-program kerakyatan di daerahnya masing-masing dengan program yang telah dirumuskan dan diputuskan oleh pemerintah pusat atau pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ketiga, penjelasan tentang kepala daerah yang telah mengikuti agenda retret di Magelang. Berdasarkan hal-hal sebagai berikut. 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 200.5 garing 628 garing atau garis miring SJ tertanggal 11 Februari 2025 tentang orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2025. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau berdasarkan surat edaran Mendagri tanggal 11 Februari 2025 tersebut, nomenklatur kegiatan retret tersebut sebenarnya bernama kegiatan orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tapi di publik, di pers, kita populer memberi nama kegiatan itu dengan nama kegiatan retret. Tapi setelah kami periksa di surat edarannya, nama atau nomenklatur kegiatan tersebut adalah orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2025 ini. Yang kedua, memperhatikan keterangan resmi Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Bima Arya, di beberapa media cetak dan online pada tanggal 22 Februari 2025 yang lalu, di mana beliau menyatakan bahwa bagi kepala daerah yang berhalangan hadir dalam mengikuti retret dapat diwakilkan oleh wakil kepala daerah atau sekretaris daerahnya masing-masing. Berdasarkan dua hal tersebut, surat edaran Mendagri dan pernyataan resmi Wakil Menteri Dalam Negeri tertanggal 2 Februari 2025, maka Ketua Umum PDI Perjuangan telah menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan beberapa hal sebagai berikut. 1. Bagi kepala daerah PDI Perjuangan yang belum mengikuti kegiatan retret diinstruksikan untuk kembali ke daerahnya masing-masing guna menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab sebagai kepala daerah. Saya ulangi, bagi kepala daerah perjuangan yang belum, saya ulangi, yang belum mengikuti kegiatan retret diinstruksikan untuk segera kembali ke daerahnya masing-masing guna menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah. 2. Sebagaimana surat edaran Menteri Dalam Negeri yang salah satu poinnya menyatakan bahwa retret akan dilaksanakan sebanyak 2 angkatan. Maka, bagi kepala daerah PDI Perjuangan yang belum mengikuti kegiatan retret, dapat mengikuti kegiatan tersebut pada angkatan berikutnya, atau angkatan yang kedua. Ketiga, apabila kepala daerah PDI Perjuangan berhalangan guna mengikuti kegiatan retret sebagaimana poin 1 dan poin 2 di atas, dapat diwakili dengan mengirimkan sekretaris daerah masing-masing. 4. Bagi kepala daerah dari PDI Perjuangan yang telah mengikuti retret angkatan 1 agar menyesuaikan rangkaian agenda retret tersebut hingga selesai kegiatan tersebut sampai tanggal 28 Februari yang akan datang. Itu menurut agenda atau jadwal yang kami terima dari Kementerian Dalam Negeri bahwa retret angkatan 1 ini akan selesai tanggal 28 Februari yang akan datang. Kelima, bagi wakil kepala daerah yang kepala daerahnya telah mengikuti retret angkatan pertama untuk hadir dan mengikuti undangan penutupan retret di angkatan pertama tersebut. Selanjutnya kami baru memberikan penjelasan bahwa Bapak Pramono Anung selaku Gubernur Jakarta yang telah ditugaskan secara khusus oleh Ketua Umum PDI Perjuangan sebagai koordinator kepala-kepala daerah
dari PDI Perjuangan telah melakukan komunikasi dan koordinasi kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Dalam Negeri. Dan dalam mengambil langkah-langkah teknis di lapangan, sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Ibu Ketua Umum kepada Bapak Pramono Anung, beliau terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri dan pengurus DPP partai lainnya. Jadi dengan demikian, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, kehadiran Bapak Pramono Anung dan kawan-kawan kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan di acara retret di Magelang sudah diketahui dan dilaporkan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan dan pengurus DPP PDI Perjuangan lainnya. Dan di samping itu, para kepala daerah dari PDI Perjuangan lainnya juga terus melakukan koordinasi dengan DPP PDI Perjuangan hingga saat ini. Teman-teman sekalian yang saya hormati, demikianlah beberapa penjelasan resmi yang dapat kami sampaikan mengenai keikutsertaan kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan dalam agenda retret yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Indonesia, CQ, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Atas perhatian yang diberikan rekan-rekan media kepada partai kami, PDI Perjuangan, atas nama Ketua Umum PDI Perjuangan, DPP PDI Perjuangan, kami sampaikan ucapan terima kasih. Jakarta, 25 Februari 2025, juru bicara DPP PDI Perjuangan, Roni Talapesi ditandatangani, Ahmad Basarah ditandatangani. Terima kasih. Teman-teman sekalian, itulah pernyataan resmi yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan dapat menjadi jawaban atas banyaknya pertanyaan yang ditujukan kepada kami, terutama kepada saya dan Bung Roni, yang sejak kemarin mendapatkan surat tugas sebagai juru bicara resmi dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Selanjutnya, kami masih memberikan kesempatan kepada teman-teman sekalian untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Saya persilakan Mas Monang untuk mengatur. Ya, mungkin karena sudah terlalu malam, kita cukup 3 orang saja yang mewakili sesuai dengan nomor PDI Perjuangan nomor 3. Saya persilakan. Saya catat dulu. Iya, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Juru Bicara, Pak Basarah, Mas Roni, Pak Hugo, Mas Adian, dan Mas Guntur. Terima kasih atas penjelasannya dan memang poin-poin yang cukup kami pahami bagaimana kelanjutan dari surat instruksi Ibu Mega kemarin ini. Tapi ada sedikit yang lumayan menggelitik pikiran kami begitu, mungkin satu hal. Bahwa bukan cuman kami sebenarnya yang cukup terkejut ketika surat instruksi itu muncul pada pukul kurang lebih 10 malam atau 11 malam. Dan kita juga ingat bahwa di hari tersebut ada peristiwa penahanan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto begitu. Namun dari penjelasan tadi kami belum mendapatkan sedikit pencerahan terkait dengan apakah memang surat tersebut dilandasi juga dengan penahanan Sekjen Hasto Kristianto yang juga berlangsung di hari yang sama begitu. Karena kalau memang tadi tujuannya untuk turun langsung kepada rakyat, dan kami juga bisa bertanya juga, kami harus bertanya juga kenapa surat tersebut tidak diluncurkan beberapa hari sebelumnya misalnya. Karena kan itu juga akan berdampak kepada kepala daerah yang mungkin sudah dalam perjalanan yang kalau kami dengar infonya mereka pun juga banyak yang cukup kaget begitu dengan terbitnya surat tersebut. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua soal peta politik yang kita juga ingin dalami begitu. Dari beberapa hari ke belakang sejak atau pasca penahanan Sekjen kemarin, ini kami melihat rumah Ibu Mega ini memang cukup sibuk begitu ya, keluar masuk dengan para elit partai. Dan juga kami melihat di situ salah satunya ada Pak Budi Gunawan juga yang juga turut hadir dalam beberapa hari ke belakang ini. Adakah pesan yang disampaikan oleh Pak Budi Gunawan di dalam pertemuan tersebut dengan Ibu Mega? Dan yang lalu kemudian apakah mungkin ini tepat juga ke Mas Bas terkait dengan apa sebenarnya, adakah perubahan pandangan Ibu Mega kepada khususnya Pak Prabowo kalau kita lihat dalam situasi politik hari ini begitu, Mas Bas yang sebelumnya kalau kita tahu sebagai orang yang juga sebagai jembatan begitu menyampaikan pesan kepada perwakilan dari Gerindra,
adakah suara yang berbeda dari peta politik ataupun pandangan Ibu Mega terhadap pemerintahan Pak Prabowo saat ini? Terima kasih. Lanjut, silakan. Ya, selamat malam abang-abang semuanya. Perkenalkan saya Renata dari Kompas TV. Ada 2 pertanyaan berbicara terkait instruksi Ibu Mega. Mungkin ini juga bisa dihubungkan dengan besok kita tahu acara di Retret Magelang itu akan ada materi yang dibawakan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kalau dari instruksi Ibu sendiri melihat dinamika yang ada begitu ya, apakah kader ini instruksinya akan tetap menjalankan atau mengikuti materi seperti biasa atau ada instruksi akan melakukan walkout atau semacamnya? Itu yang pertama. Yang kedua mungkin bisa diperjelas lagi terkait dengan alasan dari Bapak Iwayan Koster, karena kita tahu Pak Gubernur akhirnya mengirim Pak Sekda untuk mengikuti retret. Sementara mungkin kalau dari DKI Jakarta sendiri Mas Pramono Anung datang langsung gitu. Adakah alasan khusus dari Pak Iwayan Koster kemudian memilih untuk mengirim Sekda dibanding dengan datang sendiri? Terima kasih. Selamat malam, Mas Bas dan Bang Roni dan yang lain. Saya Niko dari Harian Kompas. Ada beberapa pertanyaan, Mas Bas. Pertama, kita tahu terkait masa orientasi ini, kepala daerah, pemilihan kepala daerah ini ada yang tetap hadir gitu di hari pertama. Ada beberapa bupati ya, mau Brebes dan lain-lain, salah satu ya, dari PDI Perjuangan. Nah, yang apakah mereka tidak terinfokan atau mereka memang tetap datang sehingga tidak mengindahkan instruksi itu, karena kan tadi sudah disampaikan sebelumnya gitu ya terkait itu. Nah, itu apakah ada sanksi atau apa untuk mereka yang hadir? Lalu juga alasan kepala daerah sekarang diperbolehkan setelah dilarang itu apa, Mas Bas? Setelah ada penundaan itu. Terakhir boleh ya Mas, 3 biar PD Perjuangan. Itu apakah benar ketika setelah ini kan banyak tadi Rio sudah bilang banyak yang lalu lalang, bahkan kami lihat di rumah Ibu juga tim hukum juga ada beberapa yang datang. Apakah benar infonya bahwa setelah penahanan Pak Sekjen, kader-kader PD Perjuangan yang lain juga diincar oleh aparat penegak hukum? Terima kasih. Cukup 3 ya. Baik, terima kasih Bung Rio, Mbak Renata, dan Bung Niko. Saya mungkin menjawab secara overall ya, tidak one by one begitu Bung Rio, karena ada beberapa pertanyaan yang saling beririsan satu dengan yang lain. Dan kalau saya merasa tidak perlu saya jawab di forum ini, tentu saya menggunakan hak juga untuk tidak menjawab pertanyaan teman-teman media gitu. Pertama, mengenai latar belakang dikeluarkannya instruksi harian Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menunda. Saya ulangi, menunda. Jadi Bung Niko, tidak ada perintah melarang. Ya, perintah melarang dan atau menarik kader-kader PDI Perjuangan yang menjadi kepala daerah untuk mengikuti acara retret yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Nanti file dari materi konferensi pers yang saya bacakan akan dikirimkan copy filenya dalam bentuk PDF oleh Mas Monang selaku koordinator media DPP PDI Perjuangan. Kalau ada pertanyaan, mengapa seakan-akan instruksi tersebut baru dikeluarkan setelah penetapan Sekjen DPP PD Perjuangan
setelah penahanan Sekjen DPP PDI Perjuangan. Saya ingin menjelaskan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, dalam pandangan hukum dan pandangan politik DPP PDI Perjuangan, masalah yang dihadapi oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan, Dr. Hasto Kristianto, adalah masalah yang menimpa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena jabatan yang melekat dalam diri Dr. Hasto Kristianto sebagai Sekjen DPP PDI Perjuangan. Tentulah penahanan seorang Sekjen partai menjadi masalah serius bagi partai kami. Dan itu kami asumsikan bukan semata-mata sebagai peristiwa hukum, tetapi juga sebuah peristiwa politik. Saat yang bersamaan, memang pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri sudah mengagendakan kegiatan retret dimaksud. Tetapi mohon maaf dengan sebesar-besarnya bahwa sampai dengan menjelang pelaksanaan kegiatan retret dimaksud, DPP PDI Perjuangan selaku induk organisasi para kepala daerah dari PDI Perjuangan belum mendapatkan informasi lengkap dan detail mengenai kegiatan dimaksud. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa kami punya 3 pilar partai. Pilar pertama adalah pilar struktur partai. Mulai dari pimpinan ranting atau pengurus ranting sampai ketua umum PDI Perjuangan itu adalah pilar partai di struktural. Kami juga kemudian punya pilar partai di legislatif, anggota DPRD, kabupaten kota, provinsi hingga DPR RI. Dan kita punya pilar partai di eksekutif, yaitu mereka yang menjadi kepala, wakil kepala daerah, gubernur, menteri, sampai presiden Republik Indonesia. Nah, kepala daerah itu adalah pilar eksekutif partai. Nah, pada saat kegiatan retret itu akan dilaksanakan, memang kami belum mendapatkan informasi yang lengkap tentang apa dan bagaimana kegiatan retret bagi kepala daerah yang baru terpilih itu. Ini mungkin dapat dimaklumi karena memang sebelumnya, dalam pemerintahan sebelumnya, kita belum pernah mengikuti kepala daerah dalam setelah dia terpilih untuk mengikuti program retret, begitu. Sementara sebelum itu, Ibu Megawati Soekarno Putri tepatnya tanggal 18 Februari, ya, sebelum tanggal 21, hanya 3 hari sebelum itu, Ibu Megawati telah melakukan pertemuan dengan kepala-kepala daerah dalam rangka memberikan pembekalan. Bagaimana setelah beliau itu dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, dapat menunaikan janji-janji partai kepada rakyat melalui jabatan kepala daerah yang mereka emban. Ya. Tapi itu kita lakukan dalam kegiatan pengkaderan atau pertemuan tertutup yang dipimpin langsung oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan di sisi lain, kepala-kepala daerah ini adalah elit-elit partai. Sehingga ketika partai punya masalah seperti ini, maka bahasa yang kami gunakan kepada rekan-rekan kepala daerah itu adalah kita memerlukan tempo untuk melakukan konsolidasi, ya, atas dinamika dan dialektika politik yang berkembang. Saya kira itu, Bung Rio, beberapa alasan yang dapat kami sampaikan mengenai alasan-alasan keluarnya instruksi Ibu Megawati Soekarno Putri terkait dengan instruksi kepala daerah untuk menunda keikutsertaan kepala-kepala daerah dalam mengikuti retret Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dan setelah melakukan proses pengkajian dan menugaskan Dr. Pramono Anung selaku Gubernur Daerah Jakarta yang ditugaskan sebagai koordinator kepala-kepala daerah, yang Mas Pram turun langsung di Magelang, berkoordinasi langsung dengan kepala-kepala daerah yang ada di sana, lalu kemudian diambillah penyesuaian-penyesuaian terhadap kebutuhan-kebutuhan yang ada bagi kepala daerah kita masing-masing. Ada kepala daerah yang saat instruksi itu dilakukan, dia sudah datang di Magelang, ada yang sedang dalam perjalanan, dan masih ada yang di daerahnya masing-masing. Mas Pramono Anung melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap situasi yang dialami oleh masing-masing kepala daerah tersebut. Terhadap pertanyaan pasca penetapan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto, pasca penahanan maksud saya, Sekjen DPP PDI Perjuangan, Ketua Umum PDI Perjuangan, menurut ketentuan undang-undang, menurut ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai,
Ketua Umum PDI Perjuangan adalah instansi eksekutif tertinggi partai. Saya perlu memberikan latar belakang penjelasan ini, keluarnya instruksi harian yang ditandatangani sendiri oleh Ketua Umum PDI Perjuangan. Jadi dalam kaidah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PDI Perjuangan, hierarki eksekutif tertinggi PDI Perjuangan adalah instansi Ketua Umum. Jadi Ketua Umum itu bukan sekedar jabatan, tapi dia instansi tertinggi. Karena Ketua Umumlah yang dipilih dan ditetapkan serta menjadi mandataris Kongres PDI Perjuangan. Instansi Ketua Umum inilah yang kemudian membentuk instansi di bawahnya dengan mandat Kongres yang bernama DPP PDI Perjuangan. Jadi saya, Bung Roni, Bung Adian sebagai Wakil Sekjen adalah instansi di bawah hierarki instansi Ketua Umum yang dibentuk oleh kewenangan Ketua Umum untuk membentuk DPP partai. Dan Kongres memberikan hak prerogatif bagi Ketua Umum untuk mengambil langkah-langkah strategis ke dalam dan keluar organisasi, utamanya antara lain dalam menyelamatkan eksistensi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Atas dasar kaidah hukum organisasi itulah maka Ibu Megawati Soekarno Putri menggunakan kewenangan prerogatifnya untuk menggunakan instruksi harian dan mengambil alih seluruh tanggung jawab kepartaian di tangan instansi Ketua Umum PDI Perjuangan. Maka atas dasar itu menjadi wajarlah jika fungsionaris DPP PDI Perjuangan dalam melakukan koordinasi datang langsung ke kediaman beliau di Tengku Umar. Jadi clear ya, jabatan Ketua Umum itu bukan sekedar jabatan, tapi ia instansi tertinggi eksekutif partai sesuai dengan kaidah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PDI Perjuangan. Terhadap pertanyaan, apakah situasi yang terakhir ini mengganggu hubungan baik antara Presiden kelima Republik Indonesia yang notabene adalah Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, saya harus tegaskan dalam kesempatan ini, berdasarkan pernyataan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra yang notabene adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia beberapa hari yang lalu, bahwa Pak Mujani mengatakan sekalipun ada beberapa kepala daerah PDI Perjuangan yang tidak mengikuti retret, Pak Mujani dengan tegas mengatakan hubungan Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Prabowo Subianto tetap baik-baik saja. Dan pada malam hari ini, saya juga ingin menggarisbawahi dengan pernyataan sikap, pernyataan pandangan politik dan sikap PDI Perjuangan terkait retret kepala dan wakil kepala daerah yang tadi sudah saya bacakan. Sesungguhnya hal itu memberikan pesan bahwa posisi PDI Perjuangan sampai dengan hari ini kita tidak merasa memiliki persoalan dengan Presiden Prabowo Subianto. Bu Mega dalam berbagai kesempatan sering memberikan penjelasan dan penegasan bahwa beliau punya hubungan pribadi yang sangat panjang dan sangat baik, dan itu menjadi dasar bagi kedua beliau untuk terus menjalin komunikasi satu sama lain di antara mereka berdua. Jadi Mbak Renata, alhamdulillah sampai dengan hari ini hubungan Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Prabowo Subianto tetap baik-baik saja, meskipun kami menyadari dan merasakan ada pihak-pihak yang tidak ingin Ibu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja. Tapi insya Allah Pak Prabowo sudah mengetahui situasi ini, sehingga kami harapkan beliau juga dapat mengambil langkah-langkah untuk tetap menjaga hubungan baiknya dengan sahabat beliau, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang juga menjadi Presiden kelima Republik Indonesia. Terhadap materi yang katanya besok akan disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, sekali lagi saya tegaskan sebagaimana tadi uraian dalam materi konferensi pers ini, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri telah menugaskan secara khusus Gubernur daerah Jakarta, daerah khusus Jakarta, Dr. Pramono Anung,
sebagai koordinator para kepala-kepala daerah dalam mengikuti kegiatan retreat. Dr. Pramono Anung telah diberikan kewenangan untuk membaca dinamika yang terjadi di lapangan. Sehingga oleh karena itu penyesuaian itu akan dilakukan oleh Mas Pramono Anung dalam melaksanakan tugas sebagai koordinator. Dan kami harapkan seluruh kepala dan wakil kepala daerah mengikuti arahan yang akan diberikan oleh Dr. Pramono Anung, karena dalam memberikan arahan kepada kepala-kepala daerah yang lain tersebut, Mas Pram selalu berkoordinasi dengan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan dan juga berkoordinasi dengan kami selaku DPP PDI Perjuangan. Saya kira itu jawaban yang dapat kami berikan pada malam hari ini, ya. Tidak lebih dan tidak kurang, dan tidak juga boleh dilebih-lebihkan. Semoga konferensi pers yang kami sampaikan pada malam ini dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang dinanti oleh rekan-rekan wartawan selama 3 hari terakhir ini. Saya mohon maaf, banyak teman-teman media yang menghubungi saya, tapi saya khususnya dengan Bung Roni belum bisa memberikan jawaban karena kami menyadari dalam situasi seperti ini kami tentu harus berhati-hati, harus bijak, dan tentu cermat memberikan pernyataan publik dengan maksud apa? Dengan maksud untuk turut serta menciptakan suasana politik yang kondusif bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia tercinta. Saat bersamaan, kami juga berharap komponen-komponen bangsa yang lainnya juga punya komitmen yang kuat untuk menjaga suasana yang damai, penuh persaudaraan dalam bingkai negara hukum Pancasila yang senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan bagi rakyat Indonesia dari manapun dia berasal, termasuk dari kader-kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Atas nama DPP Partai, khususnya kami berdua sebagai jubir dan teman-teman yang mendampingi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan media, baik yang hadir maupun yang tidak hadir pada malam hari ini. Semoga semua ikhtiar perjuangan kita kepada bangsa dan negara senantiasa diberikan ridho dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada hal yang kurang berkenan dalam penyambutan acara konferensi pers ini, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.